Tank. Halo Sobat Full Tank. Bertemu lagi dengan gue Rahman. Gue Adit di Bincang Mobil. Nah sekarang ini perdana Rahman di balik kemudi, benar tidak? Iya betul. Dan kita kali ini lagi mengendarai Honda HR-V, ribet HR-V saja, hybrid. Nama lengkapnya HR-V e-HEV, dan ini varian PHEV dan ini varian RS. Nah, kita nggak ke Anyer, kita ke Bogor. Kalau yang kemarin ke pantai, kita ke gunung. Ke gunung. Ya nggak ke gunung lama, tapi kita pemandangannya gunung. Iya, dan kita mencoba membawa SUV ke tempat yang seharusnya SUV itu berada. Habitatnya, yaitu pinggir kota dan jalannya agak sedikit geradakan. Ini ambil yang tengah ya. Nah, jangan yang muter-muter. Oke. Nah, kita sekarang semua tahu nih Honda HR-V ini SUV B-segmen terlaris di 2024. Bahkan sorry bilang kanan ya. Bahkan pangsa pasarnya tuh gede banget sampai 20-30%. Nanti lupa ada datanya di sini kita share. Bahkan sempat 50%. Jadi bahkan katanya ini konon ya, ini di TikTok sebagai mobil paling sering disolawatin cewek-cewek terutama. Iya, gua bilangnya kalau misalkan disolawatin cewek-cewek sih wajar ya, karena ukurannya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil, nggak terlalu imut, jadi saya nggak apa masih netral aja gitu. Iya. Ya ukurannya compact dan desainnya memang asli keren. Bahkan mobil ini kan udah 2022 ya kalau tidak salah dia launching di Indonesia, dan bahkan sampai sekarang masih terlihat keren. Bahkan sama rival yang utamanya dari sesama Jepang itu, ini masih jauh lebih terlihat lebih ganteng, terlihat lebih modern lah. Iya. Jadi nggak heran laris luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya nih, di 2025 orang 2025 masih beli HR-V nggak sih? Kita udah lihat banyak pilihannya nih. Udah banyak pilihannya, apalagi di segmen beda. Serangan dari negeri tirai bambu sangat besar. Oh, sudah melewat. Karena dikit. Oke. Serangan dari mobil tirai bambu ini memang luar biasa, dan ya bahkan ada pendapat bahwa SUV B-segmen 400 juta ya beli listrik. Betul. Nah, apalagi tinggal di Jabodetabek, kerja di Jakarta, duduk ganjil genap. Ya pajak lupakanlah. Pajak itu mungkin sesuatu relatif ya kalau pajak itu, tapi keperantasan ganjil genap itu sesuatu yang keniscayaan dan orang butuh banget, dan betapa ngeselinnya ketika kita di jalur tol macet-macet, sementara di luar di jalur ganjil genapnya itu nggak macet, itu rasanya gede banget. Nah, tapi jadi makanya begini nih, ketika Honda memutuskan untuk facelift HR-V di 2025 ini, kira-kira tuh masih relevan nggak sih, meskipun memang ini ada hybrid. Nah sekarang silakan Bung Rahman dulu. Kalau ngasih faceliftnya sih menurut gua sih sebuah penyegaran itu memang dalam 3-4 tahun itu hal yang wajib ya, karena kalau kita lihat produk Cina sekarang kadang bahkan nggak sampai setahun dia sudah keluarin facelift. Dia sudah ngeluarin hal yang baru, ada yang baru. Ya belum lama ini kan keluar yang baru tuh kan. Ada facelift baru kan. Ya. Dari salah satu brand Cina. Dan harganya lebih sadis lagi. Dan harganya bisa turun sampai bahkan 50 juta. Nah, tapi jangan salah, HR-V ini juga turunnya loh. Ini RS ini dulu masih pakai turbo. Ya. Itu kan harganya 551. Ya. Sekarang harganya 488. Oke, itu kita bicara soal harga. Kemudian dari segi desain memang hampir nggak kelihatan. Beda di grill ya. Ada beda di grill. Beda lebih tapi dengan hybridnya ini kan jadi orang jadi lebih wah, ada yang hybrid nih bisa lebih irit nih. Mobil ini gitu tuh. Itu juga jadi pertimbangan lain selain harga yang turun ya. Dan memang tadi kita tes ya, kita tadi berangkat dari Sunter ya. Sudah ke Rancamaya, turun ke Bogor Sumarekon, sekarang kita lagi di area Sentul.
itu di MID 21,5 km per liter, bahkan meteran bensinnya belum turun. Meteran bensinnya tadi kita jarak udah berapa kilo, jarak kita 109 lumayan kilo. Udah jauh 109 kilo. Kalau kita ngomongin soal apa namanya irit, waktu sempat ada media drive mobil ini juga, itu bahkan ada yang mencatat 1:38. Tapi itu kan memang sebuah cara untuk seirit apa sih gitu. Tapi untuk belum bisa mencerminkan sebuah pemakaian harian dong. Menurut gua gitu tuh, pemakaian harian yang kita ada stop and go, yang kita ada macet, yang ada kita pokoknya jalan Indonesia yang ajaib-ajaib itu. Belum kalau kesal sama orang kita gas gitu. Nah itu dia, belum menunjukkan bagaimana fuel consumption hariannya. Kemudian kalau 1:21 menurut, atau 1:20 menurut gua hal yang make sense sih, yang masuk akal gitu kalau misalkan ini mobil digunakan untuk harian. Apalagi kita juga perjalanan dari Sunter kan nggak cuma nggak matiin AC, terus nggak pelan-pelan juga gitu. Iya, kita nggak pelan sih, jadi lari 100 ya 80-100 lah, kecepatan normal lah. Kecepatan normal jalan tol. Iya, gas juga normal. Iya. Kita emang ini tadi waktu berangkat 120-an itu bukan mode eco. Ini kita udah muter-muter di Bogor pakai mode eco 1,5. Mungkin kalau turun di finish angkanya beda lagi. Itu dia. Tapi iya balik lagi ya, tapi memang bicara hybrid ini gimana ya? Kadang-kadang dalam beberapa hal kok seperti nggak irit-irit amat ya. Karena kalau kita di rute jalan tol aja kan mobil IC biasa, misalnya yang teknologi Skyactiv atau apa gitu kan, 1920 juga jatuhnya kan. Iya, makanya gue masih, ya memang hybrid akan jadi satu solusi untuk yang lebih ramah lingkungan. Tapi yang jadi masalahnya kadang itu nggak terlalu ngefek banget, nggak kelihatan banget ngefeknya gitu tuh untuk konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau di dalam kota harusnya dia lebih rendah, karena e-HEV ini katanya dia mengedepankan teknologi motor listrik daripada mesin bensin. Jadi harusnya kalau di kecepatan rendah, mungkin bisa lihat di sininya nih, powernya ini, motor bensinnya motor elektriknya yang banyak jalan. Nah situ baru tuh irit. Meskipun ya kalau mobil hybrid biasa bukan plug-in, rata-rata sih maksimum 5 kilo deh, nggak mungkin di atas 5 kilo. Karena begitu baterai setengah biasanya dia langsung pindah, nyala. Kalau plug-in hybrid baru tuh mode EV 90 kilo. Nah Om, selanjutnya nih, kita udah ngomongin soal hybridnya, kita udah ngomongin desainnya yang disalawatin cewek-cewek. Ngomong tentang harganya, ini kan turun sempet dari 551 ke 488, 63 juta ya, 60-an juta lah. Iya. Apakah masih akan bisa bertahan menghadapi segmen B Cina yang mungkin harganya bisa ada di bawah ini gitu tuh? Ya, sangat mungkin di bawah ini kan. Gini aja sih, kalau gue punya keyakinan sih ini masih jadi best selling ya. Karena gini aja, kalau kita lihat data Januari sampai April aja, artinya masih model lama kan. Iya, masih best selling loh. Apalagi yang baru. Selanjutnya itu kemungkinan, tapi mungkin market share nggak sebesar dulu lagi. Nah, nggak mungkin masih best selling, tapi udah mulai nggak jauh lah. Kalau dulu mungkin 30%, sekarang bisa 20, 15 kan. Karena tapi yang masih iris, tapi masih jadi pilihan utama karena desainnya memang harus diakui paling keren. Ada hybrid dan irit ya, 120-an. Mungkin kalau cara nyupirnya betul, tangkinya 40 liter kan, tangki 40 liter 25 aja, 125 1000 kilo. Itu menarik loh, 1000 kilo tuh angka yang gimmick yang menarik gitu. Artinya Jakarta Surabaya nggak perlu isi bensin, itu gimmick yang menarik kan. Plug-in hybrid aja kan 100.300. Kalau ini bisa 800-900 aja udah oke. Nah tapi mungkin gini, pilihan di pasar tuh banyak sekali dan
segmen B kita itu ketemu segmen B yang nggak segan-segan nanti. Kita lihat kemarin banjir. BYD aja sudah mengeluarkan Atto 3 yang 390. Nah, Kemarin Cherry CE5 E5 berapa sekarang? turun sampai 100 juta. Yang C5-nya turun sampai di angka 40 sampai 50. Oke, C5 udah sama dengan Frongsai harganya. Iya. Belum. Nah, jadi memang kembali lagi sih apa ya, persepsi merek si HR-V-nya ini gitu. Dan sepertinya kita tahu ya berapa bulan dan berapa ini Honda tuh lagi cukup ditembak lah, lagi cukup ditembak netizen gitu soal daya tahan, kualitas. Tapi sepertinya nggak terlalu pengaruh karena setahu gue Honda itu free service. Dan mobil Jepang itu ready stocknya ketersediaan spare partnya paling bagus di antara merek lain dibanding Korea, dibanding China. Ya, karena dukungan CKD yang sudah cukup lama di Indonesia juga kan. Dan mereka juga invest di after sales cukup tinggi. Ya. Sementara kalau Korea atau China kan kita sering dengar kalau indenya lama, apalagi Eropa, partsnya lama, bisa berbulan-bulan mobil nggak gerak. Ya. Itu kalau di Jepang sih hampir tidak kejadian. Jadi kalau menurut gue sih masih jadi best selling ya. Cuman berapa persennya kita nggak tahu. Mungkin sampai ada kompetitor lagi yang karena kalau kita lihat lawannya kan sekarang kalau kita lihatnya sama Jepang aja kan perangnya udah perang diskon. Iya. Ya turun-turunan harga segala macam. Lawannya dia kan Toyota Yaris Cross, X-Force, Grand Vitara. Ya Grand Vitara mungkin agak di atas sedikit, apa ya, beda lah. Dia di luar dikit harga lebih murah harga kan. Tapi dengan ini HR-V yang biasa di 390-an aja udah fight sama Grand Vitara kan. Iya. Artinya udah ketemu lagi kepala dan sekarang nih lagi jadi kepala 3, banyak banget SUV ini kepala 3. Segmen B hampir semua di kepala 3, ada beberapa memang yang di kepala 4 pun. Itu pun yang di kepala 4 sebenarnya kasta tertinggi ya kan. Dan kita lihat nih Cina nih Cherry plug-in hybrid udah masuk loh di kepala 509 sekarang. Iya. Bukan nggak mungkin nih nanti akan keluar di bawah Tigo 7 yang plug-in hybrid bisa jadi atau masih aja kan di 400-an masih. Nggak mungkin dia di 509, mungkin 4,5 400 ya. Seru lah kita lihat. Belum katanya Mitsubishi ini lagi menyiapkan X-Force yang dimelariin. X-Force yang berkembang dengan pesat. X-Force yang dibesarkan. Jadi mungkin akan seru pasarnya. Ya, itu kan Honda. Terus tadi kan bawa dari sini dari Sunter ke sini gitu. Kita sekarang berada di wilayah daerah Sentul, dekat Ramcamaya dan lain-lain. Rasanya gimana sih? Oke, kelebihan dulu ya. Lebihnya dulu deh. Kita harus ada lebihan kurangnya. Handling khas Honda. Gue senang sama suara mesinnya. Ya. Enak gitu, suara mesin VTEC tuh kayaknya masih gimana ya, masih ada menyenangkan telinga suara mesin VTEC. Menyenangkan telinga gitu. Handling oke, tarikannya juga bagus. Yang gue masih kurang suka, kekurangan ya, itu suara bawah masuk banget. Betul. Ngerasain banget sih sama model yang lama seperti tidak ada improvement ya. Ya mungkin ya kita bisa mungkin ya pihak APM yang buatnya bisa aja berkilah bahwa customer kita pengen hal seperti ini, maksudnya pengen suara jalan itu memang memberikan feedback dan sensasi lebih sporty ya. Tapi kan ya kalau kita mau nyaman-nyamanan rasanya harusnya enggak ya, agak lebih senyap sedikit ya harusnya. Kalau lebih senyap mungkin enak banget ya. Iya. Dan radius putarnya putar oke sih, gede sih. Maksudnya kecil yang acceptable lah.
Ya itu sih kekurangannya sih. Di luar yang katanya orang banyak netizen bilang di durability-nya, tapi itu Kaki-kaki yang rinci. sepertinya itu di luar konteks diskusi kita ya, karena kita kan tidak long term test atau yang tes yang jangka panjang gitu, kita ya review mobil baru gitu. Dan itu kekurangan ya. Kalau gue sih yang ngerasa dari mobil ini ada yang lebih enaknya adalah posisi berkendaranya itu dia agak lebih tinggi, dan jadi pandangan itu luas banget, dan meskipun ada pilar A juga nggak kelihatan banget kalau dari sini. Satu, yang kedua suspensinya enak. Gue beberapa kali di video kan kalau ngomong kalau urusan suspensi kan karena kenyamanan, termasuk orangnya di belakang ya. Itu kan jadi satu pilar utama yang menurut gua wajib banget untuk enak atau enggaknya kita omongin. Dan ini termasuk yang enak. Tapi ada satu yang menurut gua kurang dari ini mobil. Ada kelemahannya yaitu suara bawah yang berisik. Ya sama kan. Satu. Dan positioning spion belah kiri itu agak terlalu mundur buat gua ya. Itu terlalu mundur yang agak bikin kita harus ngeliriknya itu beneran ngelirik banget gitu. Kadang ada beberapa desain mobil yang memang kalaupun ngelirik agak lebih maju kan, ngelirik dikit juga udah kelihatan gitu. Ya meskipun kalau kita dibantu sama ada kamera belakang yang dan kamera spion itu yang sebenarnya ngebantu banget untuk ketika kita mau kanan kiri, mau masuk ke pindah lajur atau mau parkir, itu ngebantu banget dengan spion yang gua bilang itu tadi agak sedikit mundur. Ya ini kameranya sih menolong banget sih, kameranya nolong banget dan jernih. Ya meskipun nggak sejernih yang pernah kita pakai, itu jernih banget waktu itu kan. Sama huruf H tapi hanya miring. Iya. Kode. Kita bukan mau pancing naik mobil orang, tapi kalau kita memang begini ya, supaya nggak salah paham, orang sering salah paham bilang kita pancing back merek lain, tapi namanya membandingkan kan harus sesuatu yang dibandingkan. Ini enaknya dari siapa, enaknya dibanding sama siapa gitu. Kalau nanti kalau kita bilang Avanza ini nggak enak banget, nggak enak ya kenapa dibandingin sama siapa? Kalau abis sebelum naik Avanza coba di Hyundai Palisade ya enak pasti gitu ya. Abis sebelum naik Avanza kita naik mobil Lexus atau apa itu kan beda banget lah. Oh ini kan ya harus balik lagi ada komparasinya, paling penting. Yang itu kenapa gue bilang ada komparasi sama Cina, karena beberapa waktu ke belakang kan gue nyobain beberapa mobil Cina kan. Ya secara suspensi goyangan itu lebih enak ini. Nah itu yang menarik juga, yang gue selalu bilang gitu, kita beberapa kali bahas gitu, mobil soal guncangan, soal rasa kalau kena guncangan jelepnya gitu tuh harus diakui mobil Jepang itu memang kayak masih di atas rata-rata kayak begini. Nah mobil Jepang itu kayak memang harus dia masih di atas rata-rata, masih lebih enak gitu, bunyi antepannya tuh ya kayak lebih solid, hantamannya lebih soft, kayak lebih mantap aja gitu. Iya, nggak tahu kenapa. Terus satu-satu tuh banyak dari karakter dari SUV sekarang itu rata-rata kan elektrik. Jadi electric power steering, throttle by wire, brake by wire, udah semuanya udah by wire semua gitu. Nah itu kok kalau menurut gua ya jadi mobil itu jadi kayak main game. Kalau kita main game simulator, tahu kan rasanya kan kayak nggak ajak gitu kan, gimana sih? Gimana ya, kayak ngambang. Kita nggak tahu nih mobil ini spin apa enggak. Ya. Nah itu kita tuh nggak tahu gitu. Nah, sementara HR-V ini termasuk yang feedback jalannya itu cukup bagus. Dan Honda memang di atas rata-ratanya. Tapi ya balik lagi sih kembali, konsumen di segmen ini menganggap itu sebagai hal plus nggak sih? Kalau nggak ya susah.
Orang bilang, nah, kita hadirkan fitur A, B, C, D. Konsumen butuh nggak fitur itu? Oke. Iya sih. Kalau konsumen nggak butuh atau nggak suka, dan konsumen umurnya berapa lagi? Gue umur 49, nggak suka gue layar. Iya benar. Head unit. Panel instrumen mobil SUV Cina itu kebanyakan terlalu kecil. Iya. Itu gue. Tapi lu yang masih kepala dua beda. Ya balik lagi sih, nggak pernah ada yang hitam putih. Selalu ada abu-abu dan selalu berdasarkan banyak kebutuhan faktor konsumen di situ. Kalau konsumen SUV kasih mobil ceper ya kan nggak kena gitu kan ya. Iya. Gitu. Nggak aneh-aneh. Dan kalau sebenarnya pembahasan Honda itu dia akan ketemu banyak lawan yang entah dari manapun itu pasti ketemunya sama Honda gitu. Iya, dia memang ngambil di semua segmen, ada sih seperti Toyota. Seperti Toyota, apalagi di Indonesia salah satu pasar terbesar dia. Dan HR-V ini ya sejauh ini backbone-nya Honda. Iya. Setelah CR-V belakangan ini kan udah kurang nggak se-booming dulu ya. Iya. Ya mobil 800 juta gimana juga jualannya pasti nggak sebanyak 300 juta gitu. Dan RV family gue bilang. Entah itu CR-V, SR-V atau BR-V, WR-V. Iya. Mereka itu menurut gue backbone-nya Honda banget. Iya, dan rata-rata penjualannya ya nomor 2 lah kalau nggak market leader ya. Iya. Masih jadi pilihan utama. Apalagi dibahas udah 22 menit lumayan kan? 22 menit sama yang tadi kan? Belum sama yang tadi. Belum yang tadi lebih. Ya, oke. Pembahasan Honda itu banyak, jadi kita harus bagi-bagi. Kita rekap dulu kesimpulan hari ini. 1. Apakah 2025 masih beli Edge-RV? Jawabannya kembali kebutuhan Anda. Kalau nggak peduli sama urusan ganjil genap, pengen SUV yang keren, irit BBM, ya oke. Ambil. Tapi kalau Anda butuh mobil yang buat full tank, butuh mobil yang harus ganjil genap, ya sudah, silakan pilih yang EV. lain. Terutama jadi, EV ya. Masih relevan untuk 2025. Kelebihannya apa? Itu tadi, desain, apa istilahnya apa ya? Kenyamanan. Driving impression. Kalau nyaman sih sosok. Satu lagi, yang gue rasakan adalah ini setirnya proporsional, berat enggak, Itu dia, feedbacknya bagus. Gitu. Gue ngomongin feedback itu aja. Iya, feedbacknya udah bagus. Kelemahannya ya basic di bawah. Sama ya banyak bahasa. Ini kayak belum ada, sama kok kayaknya nggak dikasih ini. Sunroof gak ditutup panas. Sunroofnya ini cuma kayak jaring-jaringnya doang. Terus dibuka tuh panas tuh. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Gue Adit, gue Rahman. Jangan lupa kunjungi website kami di www.bincang-bincang-mobil.com. Kita juga ada di Instagram @bincang-bincang-mobil dan TikTok @bincang-bincang-mobil. Sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe.